Oke guys, ini saya ketemu lagi dengan kulkas Polytron 2 pintu, bawah tidak dingin, kemudian luar biasa ini. Jadi saya akan prediksi jauh-jauh hari sebenarnya apa nih yang terjadi pada kulkas Polytron ini 2 pintu ini. Jadi ini sudah numpuk esnya, oke? Jadi kalau sudah numpuk sampai ke depan, ini sudah bisa dipastikan bahwa heater ini tidak bekerja. Kemudian bisa saja terjadi fan ini mati. Kenapa sampai naik ke atas, bahkan di depan es ngeblok di ruangan atas ini. Oke. Jadi ini kipas ini untuk kunci juga pada kulkas 2 pintu Polytron, harus hidup. Heater. Jadi kalau pembekuan seperti ini sudah pasti di bagian ruangan atas ada kipas dan heater. Sudah pasti heater. Ini sampai keluar ini es ini nih. Luar biasa. Tidak bakalan menebal apa ini. sebenarnya yang terjadi di dalam. Ini bagaimana caranya ini kita bongkar seperti ini. Oke. Jadi ini sampai keluar es ini. Ini harus disiramin ini. Kalau tidak, kalau pakai head dryer ini. Seperti ini. Ya. Sudah saya bongkar. Ini di dalam seperti ini lagi ini. Luar biasa ini. Di dalam ini ngebloknya luar biasa. Casing di luar sudah terbuka. Numpuk sampai esnya ini sampai keluar. Jadi ini kalau seperti ini, kalau dilakukan oleh para pemakai atau pengguna ini harus pelan-pelan ini. Permasalahannya ini urusannya takut ketarik ini, casingnya pecah ini karena lengket sama es. Ya. Oke, ini sampai ruangan ke bawah ini lubang angin rapet sama es semua ini. Luar biasa ini. Oke. Ini nggak bakalan dingin. Ini sudah pasti yang tidak bekerja ini heater, kipas ini karena kipas tuh. Tidak. Ini kena es, sudah rapet sama es ini si kipasnya. Heaternya. Oke, saya siramin dengan air panas ini. Ini supaya sedikit cepat. Oke, sedikit cepat ini. Ini saya lakukan sudah pasti saya tes ini heater sama kipas ini kalau pembekuannya sampai seperti ini. Ya. Tuh yang di bawah aja seperti itu. Sampai ke bawah, atas sampai ke bawah ini. Ini pasti dicolokin berminggu ini, terus menerus hingga sampai seperti ini. Kalau heater tidak bekerja, kipas tidak bekerja, sudah pasti seperti ini kasusnya. Ya, numpuk ngeblok es. Saya siramin terus ini. Ini kipas sih asnya masih muter ini. Saya siramin sampai kena ini casing yang nomor 2 lapis kedua ini. Oke. Asnya muter. Saya akan bongkar dulu. Kipas kena air sudah. Sudah ini. Kalau nggak fan ini heater. Sudah saya bongkar. Ya. Kemudian kanan kiri es ini ngeblok. Kanan kiri es ngeblok. Jadi yang di tengah ini tadi sudah disiramin. Ini di kanan di kiri. Jadi ini saya kasih tahu cara ngangkat, misalkan mau melihat heater ini seperti apa atau ngambil heater pada Polytron ini. Bagian kanan ini pipanya ditarik pelan. Oke. Pelan ini nariknya pipa sebelah kanan atas. Tarik sedikit pelan, kemudian ini diangkat evap ini. Kemudian disesuaikan pelan juga, jangan main-main ini. Bisa patah repot ini punya orang. Oke. Oke, sudah terangkat, saya akan lihat heaternya ini.
Saya lihat heaternya ini ya. Oke, saya copot kabel heater. Soket defrost sudah saya copot juga. Teringnya pecah. Tuh, ini hasilnya ini. Heater ini sudah sampai pecah. Oke, ini kaca-kaca heater ini yang saya ambil ini. Jadi ini heater sudah pecah, sudah patah ini. Tuh, heater sudah pecah, gosong ini. Pantas ngeblok es ini. Polytron ini ya, tuh di dalam kaca itu ya. Jadi ini masih banyak kaca ini. Bling. Oke, ini di dalamnya ya. Ya. Oke, kalau ngangkat pipa ini pelan-pelan ini ditarik ke depan. Oke, heater sudah pasti kena penyakit, pecah. Kemudian kalau Anda ganti defrost, ganti defrost 3 kabel, tapi dengan 2 kabel, tapi defrost aslinya masih dipakai. Ini caranya sederhana sekali. Merah ini dari soket ini langsung menuju defrost ini. Langsung menuju defrost ya. Kemudian yang merah ini langsung menuju defrost. Defrost satu lagi ini gabung dengan fuse lama. Jadi ini caranya seperti ini. Jadi kabel defrost aslinya merah ini yang masuk langsung ke defrost. Oke, saya sambung langsung defrost ini ya. Sambung merah langsung defrost ini Polytron. Oke, saya solasi bakar. Dua lapis. Saya kasih 2 lapis. Nah, 1 defrost lagi ya. Ini merah langsung defrost. 1 defrost lagi ini masuk ke hijau ini. Kalau fuse ini saya ukur nyambung, kemudian saya tidak ganti fuse. Jadi saya defrostnya langsung ke warna hijau ya. Langsung ke warna hijau. Jadi fuse masih dipakai ini. Tuh jalurnya hijau.
defrost yang satu lagi yang baru masuk digabung ke warna hijau. Jadi ini masih menggunakan fuse lama ya, masih menggunakan fuse lama. Oke. Nah, kabel putih tetap larinya ke heater semula. Jadi ini hanya memakai fuse-nya karena masih benar kabel hijau ini. Nah. Nah, solasi ini tiga nggak masuk solasi bakar saya. Jadi ini menggunakan fuse lama. Jadi tinggal defrost yang satu tadi masuk ke warna hijau. Sudah, putih tetap saja ke heater. Jadi kalau mau mengganti dua kabel fuse dipakai ini seperti ini caranya ya. Tapi dengan catatan harus diukur dulu ini fuse ini masih nyambung. Oke, seperti ini. Ini doang merah langsung defrost. Defrost satu lagi gabung dengan hijau. Udah tulisan masuk ke defrost lama lewat fuse, keluar putih ke heater. Sederhana sekali dan cepat. Jadi seperti itu. Ini ditutup yang merah tidak dipakai, ini sudah ganti defrost. Jadi merah tidak terpakai yang defrost lama. Sudah. Nah, putih ini ke heater. Sudah beres ini. Jadi memakai fuse lama ini. Merah defrost lama disolasin, jangan sampai bocor itu. Kalau pas kena dingin nyambung bisa ada setrum masalahnya. Kalau masih benar defrostnya. Ya, ini sudah masuk ke putih, ini nyambungnya ke fuse. Heater ke fuse warna putih. Oke. Seperti itu. Sudah beres anti defrost heater. Nah, seperti itu. Nah, sama deh. Pakai fuse lama, defrost yang baru. Heater sudah saya pasang.